Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang budiman, banyak kita menyaksikan umat Islam, terutama mereka-mereka yang awam, yang kurang pengetahuan tentang agamanya, ketika menghadapi berbagai macam problem, ketika menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya, ia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru menyerahkan segala urusannya kepada manusia yang lain. Kita lihatlah bagaimana sebagian orang yang awam ketika datang ke tukang dukun, ketika datang ke dukun dan tukang sihir, mencari solusi dari problem yang ia hadapi. Ketika ada barang-barang ataupun hewan ternak yang hilang, ketika ada di antara mereka yang sedang merasakan sakit, ketika ada di antara mereka yang sedang ditimpa musibah, ia datang ke dukun dan tukang ramal untuk meminta jalan keluar. Padahal kita tahu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, ya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian ia mempercayai apa yang diucapkan oleh tukang ramal, dukun dan tukang sihir itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia sudah dianggap kafir terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekedar datang ke tukang ramal atau datang ke dukun atau datang ke paranormal, sekedar datang saja dan bertanya, mungkin tidak mempercayai ucapannya, itu pun sudah mendapatkan ancaman dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, kemudian ia bertanya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah sia-sia melaksanakan sholat, sudah capek melaksanakan sholat, ya, tapi ternyata dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia datang ke dukun, ia datang ke tukang sihir, ia datang ke tukang ramal, paranormal dan sebagainya. Padahal mungkin dia datang hanya sekedar untuk bertanya. Mungkin dia tidak membenarkan, tapi sekedar datang untuk bertanya, ya, sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai ia mempercayai ucapannya. Kalau ia mempercayai ucapannya, maka ia sudah kafir kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Oleh karena itulah, maka kita harus menghindari hal itu. Apalagi kita tahu, ya, ulama menganggap bahwa, ya, perbuatan sihir ini, perbuatan perdukunan ini adalah termasuk yang diharamkan, termasuk dosa besar, bahkan bisa mengakibatkan kekufuran. Bukan hanya haram saja, tapi bisa mengakibatkan kekufuran. Dalam surah Al-Baqarah dengan sangat jelas, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Kata tukang sihir bahwa kata jin, ya, yang mengajarkan sihir kepada manusia, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami mengajarkan kepada manusia sihir dan perdukunan tidak lain, ya, dan tidak bukan kecuali adalah agar kedatangan mereka mengajarkan sihir ini adalah sebagai fitnah bagi mereka. Innama nahnu fitnah fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Ucapan atau kata-kata la takfur menunjukkan bahwa perbuatan perdukunan ini, ya, ataupun mempelajari perdukunan ini, itu termasuk perbuatan
perbuatan kufur. Ya. Maka kita harus menghindari. Apalagi juga Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwa ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Dan salah satu di antaranya adalah perbuatan sihir itu. Ya. Karena kalau kita melakukan perbuatan sihir, maka jelas kita akan mengakibatkan, ya, itu akan mengakibatkan kebinasaan, baik kepada pelakunya ataupun kepada orang yang datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itulah, ya, maka kita berusaha untuk menghindari perbuatan sihir ini. Kalau ada di antara kita yang menghadapi masalah, ada menghadapi problem dan lain sebagainya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah, selalu berdoa kepadanya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah kalau kita ada problem kemudian kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianggap orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sangat jelas disebutkan kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa, orang yang menolak untuk berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap sebagai kesombongan, orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salasatun la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamrin wa qati'u rahim wa musaddiqun bis-sihr. Ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Salasatun la yadkhuluna al-jannah. Mudminu khamrin, yaitu pecandu narkotik ataupun peminum khamar, pecandu minuman-minuman keras. Wa qati'u rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wa musaddiqun bis-sihr, dan orang yang mempercayai sihir. Maka orang yang mempercayai sihir, salah satu di antara yang kita sebutkan tadi, itu sudah termasuk orang yang tidak akan mendapatkan surga. Kalau dia tidak mendapatkan surga, maka jelas dia akan mendapatkan neraka. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran, bukan hanya sekedar haram, tapi juga termasuk perbuatan yang bisa menggelincirkan seseorang kepada perbuatan kufur. Maka jangan sampai kita mempelajari sihir, jangan sampai kita mendatangi tukang sihir sekedar, walaupun hanya sekedar bertanya saja, ya. Kita datang ke orang yang alim minta didoain, atau cukup kita sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Ini semua termasuk perbuatan sihir. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah yang saya maksud di sini adalah mantra-mantra syirik. Kalau ruqyah dari Al-Quran nggak ada masalah, ruqyah dari hadis nggak ada masalah. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Innar ruqa, sesungguhnya mantra-mantra syirik. Wat tamaim, tamimah, jimat dan sebagainya. Wat tiwalah atau pelet, itu adalah syirik kata Rasulullah SAW. Ya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Maka kalau misalnya kita menghadapi problem atau kita sedang mengalami sakit, ya, kita ingin mencari mantra-mantra dan lain sebagainya, carilah mantra-mantra dalam agama kita. Banyak mantra-mantra dalam agama kita. Yang saya maksud dengan mantra di sini adalah ruqyah, yaitu ruqyah syariah, ya. Dan di antara ruqyah syariah itu adalah Al-Fatihah. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pernah suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah melakukan perjalanan, ya. Dan ketika beliau singgah, ketika para sahabat ini singgah di suatu kampung, dia mendapati bahwa ternyata anak kepala kampung ini sedang mengalami sakit. Sedang ada yang pernah digigit kalajengking, kena bisa, ya, ada racunnya. Kemudian akhirnya karena sudah kewalahan cari ke sana kemari pengobatan, ternyata tidak menemukan, hingga akhirnya mereka datang kepada para sahabat dan bertanya, adakah di antara kalian wahai para sahabat yang memiliki obat atau pengobatan? Maka kemudian akhirnya salah seorang di antara sahabat itu, dalam riwayat dikatakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yang berdiri kemudian pergi untuk menemui kepala kampung tersebut untuk mengobati anaknya. Dan ternyata dia hanya dibacakan dengan surah Al-Fatihah saja, maka kemudian akhirnya ia pun sembuh.
Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, ketika para sahabat sampai ke Madinah dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah hanya tertawa. Ya, bahkan para sahabat mendapatkan hadiah berupa kambing, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan bagian dari kambing tersebut, yang menunjukkan persetujuan beliau bahwa mengobati seseorang, ya, dengan bacaan Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula kita pernah barangkali mendengarkan atau membaca dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengobati orang yang sakit dengan meletakkan tangan kanannya di atas tempat yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang sakit untuk meletakkan tangan kanannya di tempat yang sakit, kemudian membaca Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfini anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baca 3 kali. Insya Allah kalau kita membaca doa-doa ruqyah seperti ini, doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ini adalah jaminan mutu. Allah menjamin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa dia akan merasakan kesembuhan insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kita barangkali pernah membaca dalam sejarah, di dalam buku-buku hadis juga disebutkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melindungi, ya, memperlindungkan kedua cucunya dari berbagai macam godaan syaitan, dari berbagai macam gangguan mata petaka, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ruqyah atau membacakan doa perlindungan kepada kedua cucunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, u'idzukuma, atau kalau satu orang cukup dikatakan u'idzuka. Ini karena cucunya 2, beliau mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammati, saya memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan Al-Quran, dengan kalamullah. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin, dari segala gangguan syaitan, wahamah, dan dari segala hewan-hewan yang berbisa, wa min kulli ainin hammah, dan juga memperlindungkan kedua cucunya dari ainin hammah. Apa yang maksud dengan ainun hammah? Ainun hammah yaitu mata yang mengandung petaka, mata yang mengandung dengki, tapi bisa mendatangkan petaka bagi orang yang dilihat. Oleh karena itu pula lah, maka seharusnya, dan itu juga diajarkan di dalam syariat, bahwa ketika kita memperlindungkan sahabat kita, ketika kita memperlindungkan teman saudara dan juga keluarga kita ketika mereka sakit, atau ketika kita kelahiran mendapatkan rezeki berupa seorang anak, atau saudara-saudara kita mendapatkan seorang anak, maka kita mempraktekkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak tersebut. Maka dengan cara seperti itu kita juga sudah memperlindungkan anak itu dari ainun hammah. Apa yang dimaksud dengan ainun hammah? Yaitu mata yang penuh dengki. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ada orang yang datang melihat anak-anak kita, melihat ketika baru kelahiran, kemudian menyaksikan anak kita, kemudian mengatakan begitu saja tanpa diiringi dengan kata-kata Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang kita melihat ada anak kecil, kemudian kita katakan, wah cantik sekali anaknya, atau wah sehat sekali, wah gemuk sekali, tapi tidak diiringi dengan kata-kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini bisa mendatangkan petaka bagi anak tersebut, ya, dengan pandangan mata al-ain, ya, pandangan mata yang penuh dengki, atau pandangan mata yang mungkin tanpa kita sadari kita telah mendatangkan petaka bagi orang yang kita lihat, ya. Maka karena tidak semua orang yang melihat anak kita itu paham dengan hukum ini, paham tentang disunahkannya kita ketika melihat seorang anak yang gemuk, sehat dan lain sebagainya, ketika kita memuji anak itu, ya, kita kadang-kadang mengucapkannya dengan atau tanpa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah tadi, maka kita memperlindungkan anak itu dengan ucapan u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tentunya dengan kita mengetahui bahwa
mendatangi tukang sihir ataupun tukang ramal ataupun paranormal, kita bisa menyadari bahwa perbuatan itu bukan hanya sekedar perbuatan yang diharamkan, tapi juga adalah merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan seorang kepada kekafiran. Ya, ada solusinya, ada gantinya, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan pengobatan dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki problem misalnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan doa kalian. Problem apapun juga di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membuka wawasan kita tentang haramnya dan besarnya dosa perbuatan sihir ini, karena bisa menggelincirkan seseorang kepada perbuatan kafir. Demikian, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.